Wong Presma masih sering nongkrong di Burjo juga, ngangkring juga, sarapan di soto Cempaka Sari juga. Justru IPK itu kan maksimal 4 ya. Iya. Kalau nilai itu 10 ya. 6-nya itu dari organisasi. Pertama menurutku mau ikut hima, mau ikut BEM, mau ikut UKM atau kelompok belajar atau apapun itu, yang penting jangan diem di kamar. Halo, selamat sore teman-teman semua. Welcome to the first BMKM Nurse Podcast bersama aku, Dewi Aziza. Di sini aku sebagai moderator yang akan nemenin teman-teman semua untuk ngobrol-ngobrol seru kali ini. Di sini kita akan ngebahas topik yang lagi happening banget. Di sini kita akan ngebahas tentang paradigma organisasi saat ini. Apakah masih relevan untuk realitas sosial saat ini? Nah, sekarang kita udah kehadiran narasumber yang super spesial. Di sini ada Mas Fajar, selaku Presiden Mahasiswa BMKM Nurse tahun 2023. Wah. Atau mungkin untuk Mas Fajar yang bisa memperkenalkan diri. Oke, makasih ya. Iya, teman-teman. halo teman-teman, namaku Fajar Ahmad Siddiq. Sekarang aktif nge-BMKF. Aku dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Jadi sore kali ini kita mau ngobrol-ngobrol deh sama Dewi. Mas Fajar gimana kabarnya sekarang, Mas? Alhamdulillah kabar baik. Kamu gimana? UASnya udah selesai? Nilainya tapi udah rampung toh. Alhamdulillah. Kalau kesibukan Mas Fajar sekarang itu apa, Mas? Karena sibuk banget ini. Kalau kesibukan sih sama kayak mahasiswa pada umumnya sih Del. Jadi kalau habis kuliah biasanya masih sering ngopi di Burjo juga, di angkringan juga. Tapi pada intinya sering kumpul-kumpul aja sih sama teman-teman kan. Gara-gara kan nge-BEM harus tetap jalan, kuliah tetap jalan, dan cari teman juga tetap jalan ya. Nah, berarti kuliah harus jalan, ngapain harus jalan. Itu aku penasaran, ini teman-teman semua juga penasaran gitu. Gimana sih kehidupan seorang Presma gitu? Di sisi lain kan Presma kan juga masih mahasiswa ya, Mas ya. Melaksanakan tugas yang seperti biasa. Dan di sisi lain juga bertanggung jawab sebagai Presma itu sendiri gitu. Pada intinya Presma itu sama aja, sama kayak mahasiswa pada umumnya. Dia masih kuliah, tapi biasanya sih semester tingkat 3 atau tingkat 4 ya. Nggak ada yang dibedain dan nggak ada yang dikhususin sih. Wong Presma masih sering nongkrong di Burjo juga, ngangkring juga, sarapan di soto Cempaka Sari juga. Sopir. Ada pecel patemon juga. Jadi sama aja, cuman yang membedakan itu kita punya kewajiban untuk ngegerakin organisasi. Dan yang kedua, kita mengemban amanah mandat ya dari teman-teman mahasiswa UNES, gimana caranya yang punya aspirasi ditampung, yang punya keresahan didengarkan. Dan sekiranya ada permasalahan atau kebijakan yang ganjal, baik itu isu internal kampus maupun eksternal, regional maupun nasional, nah kita perlu untuk menggerakkan teman-teman. Jadi intinya lebih banyak ngegerakin aja sih. Ngegerakin teman-teman untuk aware ya. Kalau bahasa anak-anak sekarang kan aware ya. Sadar, bro ini kayaknya perlu dibahas deh, perlu digerakin. Intinya sama aja. Oke, Mas, terus aku mau nanya lagi nih. Sebelum Mas Fajar jadi Presma nih, pasti kan mungkin dulu maba atau semester awal kan pernah lah ya Mas jadi NCO di Hima, Peniden atau di organisasi lain gitu. Pernah nggak sih Mas ngerasa kayak organisasi itu tuh nge-distract banget sampai IPK-nya turun atau sampai frustasi gitu? Pernah nggak sih Mas Fajar ngerasain gitu? Justru IPK itu kan maksimal 4 ya. Iya. Kalau nilai itu 10 ya. 6-nya itu dari organisasi. Keren banget. Nggak tahu ya. Dulu tuh modal rajin masuk kelas, mungkin sesekali aktif dosen kan. IPK anak-anak organisasi tuh kalau masuk kelas sama aktif dosen tuh nggak bakal tinggi. Jadi kalau ada yang bilang anak organisasi mempengaruhi IPK, yo memang itu bolos kuliah aja sih. Tapi kalau rajin masuk kayaknya nggak bakal mempengaruhi secara signifikan ya. Jadi menurutku dulu waktu maba, aku semester 1 itu belum ikut apa-apa. Masih sering kelalan keliling tuh. Dulu tuh ada angkringan di belakang Fakultas Teknik. Sekarang kayaknya udah tutup deh. Yang punyanya udah lulus kuliah soal. Kemudian sering nongkrong di Burjo Boim juga untuk dengerin diskusi dari satu tempat ke tempat lain. Hingga pada akhirnya semester 2 itu aku memutuskan untuk ya udah deh gabung Hima Ekonomi Pembangunan, dulu jadi staf Departemen Pendidikan kalau nggak salah. Yang diskusi-diskusi sama seminar gitu ngadainnya sama bedah buku.
Nah terus habis itu gabung jadi IMA itu 2 tahun Del. Terus 2021 tuh jadi ketua, 2022 tuh di BEM FE. Kayaknya sama kamu juga. Di BEM FE, ya kan di sana. Di sini 2023 kita nyoba di BEM KM. Dan ternyata asik di BEM KM. Tapi kadang gini ya Mas, kalau misalkan kita tuh ikut organisasi, kayak tingkat kepercayaan diri kita tuh jadi naik, yang kemudian bisa kita realisasikan di kelas gitu. Jadi dosen-dosen tuh pada ngeliat kayak, ini anak organisasi nih, aktif, nanti kayak nilainya langsung gitu. Karena aku perasaan gitu loh. Apalagi kalau kuliahnya pakai PDH. Anak BEM nih. Dian, anak Hima nih. Dian. Ya bener-bener, oke. Apalagi sering tampil di konten TikTok atau konten IG-nya BMKM kan. Kayak kemarin siapa itu? Aduh, yang ada si Anissa Jian, satu lagi siapa yang sering tampil itu bro? Lupa namanya. Ya itu si Sally Auledeshin. Kayak pernah lihat sih, di mana Mas? Di IG BMKM. Auto jadi seleb ya. Tapi memang nambah sih. Karena memang menurutku ya, Del, nilai kita ngeorganisasi itu walaupun nggak dikonversi tonton, itu investasi masa depan sih. Kenapa sih investasi masa depan? Contoh kita korelasikan dengan situasi politik hari ini. Contoh kan, kalau kita bilang yang masuk radar elektabilitas capres itu kan berbagai macam, Ganjar sama Prabowo selalu salip-salipannya. Kemudian bawahnya itu ada Anies, kemudian ada Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Yang sipil, yang anak-anak sipil, yang orang-orang sipil, itu rata-rata pas kuliahnya ikut organisasi kok. Jadi nggak bakal bisa dinominalkan dengan apapun sih menurutku ya, masih relevan. Ya, jadi perlu di-highlight kalau organisasi itu tidak mengganggu kuliah ya Mas. Ya, jelas. Oke. Oke, ini juga karena ini kan udah mau ada maba yang masuk ya Mas, dan beberapa orang tuh pada penasaran tentang BEM gitu, apalagi kementerian yang ada di BEM gitu. Oke. Ini aku ada case nih Mas. Misalkan ada orangnya itu punya kelebihan, punya skill dalam bidang orasi, pidato, dia juga aware terhadap isu-isu politik sosial gitu. Menurut Mas, dengan orang yang punya skill seperti ini tuh cocoknya masuk kementerian apa? Sekalian teman-teman bisa belajar kementerian-kementerian ini. Pertama menurutku mau ikut Hima, mau ikut BEM, mau ikut UKM atau kelompok belajar atau apapun itu, yang penting jangan diem di kampus. Jangan diem. Gara-gara sayang ya, UNES itu UKT-nya mahal bro. Kalau cuma nikmatin fasilitas wifi yang kadang-kadang lambat, nikmatin fasilitas kelas yang kadang-kadang AC-nya mati, sayang gitu. Jadi gabunglah organisasi, sering-sering nongkrong di PKM. Menurutku mau masuk kementerian manapun, yang penting ikut organisasi dulu aja. Karena minimal ya, ketika gabung organisasi itu kita sering-sering kumpul bro, sering-sering duduk. Kalau kata bahasa anak Bandung itu duduk melingkar, menular dan mengakar. Jadi duduk begini, ngobrolin apa aja segala macem. Dampak daripada organisasi kan ya klisenya kita punya teman. Kalau yang ikut Hima punya teman satu jurusan, ikut BEM punya teman satu fakultas, ikut KM punya teman banyak fakultas gitu kan. Akan keluar universitas juga. Kemarin kalian baru studi banding ke Undip kan? Ya. Jadi bisa punya teman banyak universitas. Yang kedua minimal ya. Kalau misal pun kita jarang baca buku, tapi ikut organisasi, kita hafal isu-isu terkini. Itu menurut pandanganku. Dan yang kedua, kita jadi ikut memperbincangkan isu itu. Anak ekonomi contoh bahas tentang hukum, tentang RUU kesehatan yang lagi digodok tapi kemudian masih banyak kontroversial dan lain sebagainya. Itu. Nah yang ketiga yang paling penting punya banyak teman. Nah punya banyak teman itulah yang menurutku adalah esensi lebih dari kuliah. Yang tadi ku bilang di awal, IPK 4, sisanya 6, jadi 10 tuh ya nggak sih? 10, nah 6-nya itu berarti dapat jaringan, 6-nya itu dapat pengetahuan, 6-nya itu berarti ya dapat apapun itu yang ada di organisasi. Dapat PDH, dapat pacar, gitu. Bonus. Oh ya, tadi kan Mas Fajar sempat nyenggol dikit tentang konversi yang rendah. Aku pernah baca kemarin artikel kalau misalkan ada mahasiswa, dia di suatu organisasi juga Mas, karena merasa minat mahasiswa terhadap organisasi itu semakin menurun, dan itu
dia itu menyarankan kampus untuk membuat kebijakan Oke. organisasi itu dikonversi ke mata kuliah gitu. Oke. Lalu Mas Fajar gimana? Seingatku UGM itu pernah punya ide yang cukup menarik. Karena wakil rektor UGM itu yang menangani bidang kemahasiswaan itu mantan aktivis. Jadi beliau bilang orang-orang BEM, anak-anak aktivis, kita konversi aja deh kegiatan dia selama nge-BEM, selama ngeorganisasi gitu. Menurutku ini kebijakan yang mesti digodok secara mendalam. Karena nggak semuanya itu harus dinominalkan sih sebetulnya. Betul. Nggak semuanya itu harus dinominalkan. Nah, berkaitan dengan minat teman-teman ikut Ormawa, tesnya itu beda-beda deh. Kalau boleh dibilang begini, kita punya 8 fakultas nih sementara ini di UNES. Dari 8 fakultas itu ada 8 BEM. BEM-nya itu kemudian ada yang BEM A dari fakultas A waktu itu kekurangan pendaftar, B fakultas B kekurangan pendaftar. Tapi kalau kita lihat case-nya di BEM KM tahun ini alhamdulillah nggak kekurangan pendaftar. Jadi case-nya itu beda-beda sebetulnya. Maka kalau kita ambil range-nya, nilai rata-rata tengahnya, pandanganku tergantung organisasi itu membranding mau kayak gimana. Nah, branding itu kan dipengaruhi dari kekuatan tim dan juga kekuatan si figurnya, si ketuanya itu punya daya tarik juga untuk teman-teman ngajak, ikut yuk dan lain sebagainya. Sambil program yang ditawarkan. Sebab menurutku ya, faktor utama yang menyebabkan kok kayaknya Ormawa sepi peminat itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Satu, ada kesan senioritas masih bermain. Takut diomelin senior, takut masuknya gini. Takut cuman masuk organisasi itu ya nggak dapat ilmu tapi cuma disuruh-suruh doang. Gimana kita menciptakan iklim yang inklusif? Solusinya itu. Yang kedua, jangan-jangan monoton sih jalannya organisasi itu. Nah, itulah 2 poin itu yang menurutku harus menjadi autokritik lah untuk diri kita sendiri supaya ini organisasi mahasiswa itu harus tetap laku. Tapi menurutku akan tetap laku gara-gara tadi organisasi mahasiswa menurutku akan menjadi variabel penting di dalam kehidupan kampus. Jadi kalau kehidupan kampus tanpa organisasi mahasiswa, waduh sulit bro, sulit banget. Aku nggak bisa bayangin deh. Karena memang di organisasi kemahasiswaan itulah satu, UNIF terbantu gara-gara banyak mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa yang aktif lewat UKM ataupun lewat BEM atau HIMA dan lain sebagainya. Yang kedua, lewat organisasi mahasiswa itulah kemudian teman-teman itu mampu memberikan kritik terhadap dunia luar, gitu kan. Jadi menurutku ya nggak perlu ada pesimisme yang terlalu berlebihan. Masih relevan apa enggak, masih ada daya tarik apa enggak, tergantung kitanya nih mau dibuat apa Ormawa gitu. Contoh realnya begini. Zaman sekarang menurutku perdebatan kita itu bukan lagi tentang masih relevan atau enggak ini si Pancasila. Bukan lagi kemudian memperdebatkan tentang Marxis, Lenin dan lain sebagainya. Hal itu sudah final. Dipelajari Marxis, hayo. Diskusi tentang Lenin, hayo. Contoh begitu. Relevansi Pancasila bukan lagi diperdebatkan tanggal berapa, tapi bagaimana nilai kelima Pancasila itu menjadi tujuan utama kita dalam berbangsa dan bernegara. Nah itu yang kita bedah. Nah Ormawa diskusi kita kali ini adalah bagaimana tidak lagi mendiskusikan jauh di awang-awang tuh abstraksi yang sulit dijamah gitu. Tapi kepada hal konkret, contoh begini satu. Dampak RUU Kesehatan bagi nakes. Itu kan judul yang mudah dicerna banget dan bakal jadi daya tarik bagi teman-teman Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, diskusi-diskusi yang ringan tapi berbobot itulah yang harus di-branding sama teman-teman organisasi. Tidak perlu soal diskusi ya, event-event yang lain itu contoh aja sih. Oke, jadi kan tadi Mas bilang kalau misalkan sebenarnya organisasi mahasiswa itu masih banyak kan minat. Tergantung gimana cara nge-branding ya. Dan organisasi itu menjadi satu elemen yang penting gitu mahasiswa. Tapi Mas, aku tuh pernah baca lumayan banyak
kan banyak sekarang program-program dari pemerintah nih mas. Yang kemudian tuh banyak juga mahasiswa yang kemudian mikir kayak mending nggak usah buat apa ikut Pasti follow XL Future Leader ya. buat apa itu organisasi kayak gitu kan mas. Nah kalau menurut mas sendiri bisa nggak sih sebenarnya organisasi itu tuh adaptasi dari banyaknya isu-isu yang kayak gitu? Isu-isu itu paradigma negatif tentang organisasi itu. Salah kaprah kalau kita bilang MBKM itu saingannya atau saingannya Ormawa deh. Karena menurutku MBKM dan Ormawa itu dua hal yang harusnya saling melengkapi. Aku termasuk ikut pertukaran mahasiswa dulu semester 4 sampai semester 5. Aku juga termasuk ikut program sertifikasi. Jadi ikut juga program MBKM. Cuman hal yang patut kita kritisi dari MBKM itu adalah dari beberapa nilai, 9 atau 13 nilai dari MBKM itu nggak ada satupun yang membahas tentang eksistensi Ormawa. Tuh, nggak ada satupun. Nah itu yang harus dikritisi. Berarti kan ada dalam tanda kutip dianaktirikan di kehidupan kampus, padahal organisasi mahasiswa merupakan elemen penting. Nah sekarang nih Deo, kondisinya teman-teman itu agak minat di MBKM, agak minat loh, gue bilang agak minat karena nggak semuanya tuh sama kondisinya. Ikut Ormawa keluar duit, magang dapat duit. Ikut Ormawa bayar PDA, magang dapat seragam, aser. Ikut Ormawa kemudian terlalu banyak konflik internal, justru itu dinamikanya sih. Ikut magang banyak ketemu sama orang-orang luar dan atasan-atasan. Tapi pantai intinya, kalau kemudian itu dikomparasikan menurutku, kalau kemudian itu dikomparasikan, itu dua hal yang nggak perlu diperdebatkan. Tinggal kita saling saling memadu padankan saja. Toh dulu aku waktu zaman ketua IMA sudah ikut pertukaran mahasiswa, sudah ikut sertifikasi dan itu nggak mengganggu sama sekali. Tinggal nanti manajemen waktunya. Karena manajemen waktunya didapetin gimana kira-kira? Di organisasi, malamnya rapat, pagi kuliah. Jam 7 kuliah, rapat atau ngumpul sampai pagi, berarti solusinya apa? Nggak tidur. Tapi di situlah manajemen waktunya bagus. Benar mas. Mungkin teman-teman juga. Dewi juga kemarin dari Padang kan? Iya, karena kayak semakin kita sibuk tuh, semakin kita bisa memanage waktu gitu mas. Esan. Oke. Mungkin pertanyaan yang hampir terakhir nih mas. Tadi kan udah disampaikan kalau misalkan organisasi itu kan masih relevan ya mas. Tapi sebenarnya apa sih manfaat konkret organisasi itu untuk mahasiswa-mahasiswa? Satu, calon presiden 2024 itu kebanyakan aktivis mahasiswa. Orang-orang di DPR, kepala dinas, pejabat-pejabat, bahkan direksi perusahaan sekalipun itu lulusan organisasi mahasiswa. Contohnya udah ada, ya nggak sih? Aku nggak perlu sebut nama, nanti disangkanya campaign lagi. Ini krunya udah ketar-ketir. Itu satu. Yang kedua, Dew, problem solving anak Ormawa itu beda sama anak-anak yang nggak ikut organisasi sama sekali. Itu kerasa kok. Mulai dari cara dia menyikapi suatu isu, kemudian menilai, kemudian menganalisis, hingga mengungkapkan pendapat gitu ya. Nah yang paling konkret begini, kesuksesan suatu organisasi setelah aku ikut organisasi internal dari semester 2 sampai sekarang semester 8 adalah ya melaksanakan prokja itu bonus, dapat temen itu harus. Tapi yang paling penting dia yang dulu sebelum masuk organisasi malu-malu, kenalan. Setelah dia demisioner, minimal dia berani untuk kenalan lebih dahulu. Karena di organisasi pasti dia bisa mimpin rapat kok, baik formal maupun non formal, melatih kepercayaan diri. Karena ada satu contoh, dulu alumniku itu sekarang kerja di Kementerian Maritim dan Investasi, anak buahnya Lord gitu. Nah di sana jadi saingannya tuh sama kampus Depok, jadi jaketnya kuning juga gitu kan. Cabang lain, cabang kita, cabang UNES gitu kan. Oh gitu kan. Nah
ketemu deh sama dirjennya kan, dites deh. Pemecahan masalahnya itu lebih bagus alumni kita, alumni UNES yang pada saat itu dia itu ketua HIMA 2018. Nah dia bilang ke aku bahwa aku nggak ikut MBKN Jar, tapi aku pernah ikut organisasi. Tapi pas dikasih case yang itu di luar konteks presentasi, kan dulu dia memaparin presentasi nih, dia bisa ngejawab karena berpikir kritisnya sudah terlatih. Dia udah biasa nanganin konflik internal, dia udah biasa manajemen event, dia udah biasa manajemen waktu, dia udah biasa manajemen isu, jadi udah terlatih. Nah kemampuan untuk berpikir kritis dan mengelola konflik itulah yang nggak diajarin di dalam kelas. Mungkin nggak diajarin di tempat mereka, tapi diajarin di organisasi. Jadi menurutku udah UKT mahal, kos-kosan naik juga harganya. Sayang kalau nggak ikut organisasi. Sayang lebih. Benar. Betul banget, Mas. Oke, jadi kalau aku bisa simpulin nih dari penjelasan Mas Fajar itu sebenarnya organisasi itu tuh bisa menjadi fondasi gitu. Oh iya benar-benar fondasi. Apabila misalkan nih kita mau daftar di MBKN misalkan, itu kan secara nggak langsung kan kita juga harus punya bekal dulu ya Mas. At least kayak kita mulai percaya diri, terus punya relasi, terus kita kayak yang Mas tadi jelasin skillnya ke upgrade, vertical thinking, problem solving kayak gitu ya Mas. Jadi pada intinya organisasi itu masih relevan dan sangat-sangat masih relevan. Tergantung organisasi itu mau berubah, mau survive apa enggak. Oke, keren banget Mas jawabannya. Ini last question ya Mas. Karena kemarin itu kan habis pengumuman SBMPTN. Oh iya ya, SNBT nih. Mungkin Mas ada pesan untuk maba-maba yang sekarang baru masuk gitu dan mau PKN juga kalau nggak salah gitu. Oh iya, bulan Agustus ya. Iya. Teman-teman mahasiswa baru UNES dimanapun berada, Anda telah tepat untuk memilih UNES. Karena kampus konservasi, rumah ilmu pengembang peradaban, wadah keberagaman, dan kampus epicentrum pergerakan. Jadi menurut saya besok kalau sudah PKKMB bulan Agustus kalau nggak salah, segera masuk organisasi, segera ramein burjo, ramein angkringan, ngobrol, ada pamflet diskusi, datang corone ca UNES kita teko, datang dimanapun berada, nanti ketemu saya di situ. Lagi jangan lupa masuk organisasi. Itu tetap semangat deh ya. Satu lagi terakhir. Oke. Bagi teman-teman UNES yang merasa keberatan biaya kuliah, jangan diem, ikut menyuarakan bahkan ikut aksi. Karena membantu meringankan biaya kuliah adalah ciri-ciri anak yang soleh dan soleha. Dicatat ya teman-teman maba semuanya. Oke. Mungkin cukup sekian ya Mas. Makasih ya. Aku yang bilang makasih. Keren. Mungkin cukup sekian ya teman-teman podcast kali ini. Stay tune di podcast BMKM selanjutnya. Sekian dari aku Dewi Andia sebagai moderator. Bye-bye. Makasih ya.